Ia menjatuhkan kitab itu dan mundur ke dinding doa. Lalu, dari balik cermin, bayangannya sendiri bergerak lebih dulu, menatapnya sambil menyeringai. Keesokan harinya, Haji Udin nekat pergi ke pondok pesantren tempat anak sulungnya Fahmi tinggal. Ia khawatir Fahmi akan menjadi tumbal kelima. Ia ingin memperingatkannya, ingin memintanya pergi jauh, keluar negeri kalau perlu. Tapi saat tiba di sana, yang ia lihat malah membuat lututnya lemas. Fahmi duduk di bawah pohon besar, memandangi langit kosong. Tangannya gemetar, matanya bengkak dan tubuhnya lemah. "Ayah," katanya pelan, "tadi malam aku mimpi buruk. Rizky datang, wajahnya penuh darah. Dia duduk di kaki ranjangku dan bilang, 'Kak, sebentar lagi kamu di sini juga.'" Air mata Haji Udin langsung jatuh. Ia peluk anaknya erat-erat, tapi dalam hati ia tahu semua ini sudah terlambat. Perjanjian yang dulu dibuat tak bisa dibatalkan. Nama-nama tumbal sudah ditentukan. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, ajal akan tetap menjemput. Dan malam itu pun datang. Fahmi sedang dalam perjalanan pulang dari masjid saat sebuah truk remblong menghantam motor yang ia kendarai. Tubuhnya terlempar belasan meter, dan nyawanya tak bisa diselamatkan. Ketika berita itu sampai ke telinga Haji Udin, ia hanya terduduk, tidak menangis, tidak menjerit. Ia hanya menatap kosong, seperti jiwanya telah diambil bersama anaknya. Bu Haja Sito tak mengerti lagi apa itu kematian. Ia hanya tertawa keras saat mendengar kabar duka. "Mainnya jangan jauh-jauh, Fahmi. Ayo pulang," katanya sambil menyisir rambut boneka. Tumbal kelima telah diambil. Tinggal 2. Rumor tentang kutukan keluarga Haji Udin mulai menyebar. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjauh. Beberapa proyek batal karena rekan bisnisnya mulai takut. Di media sosial muncul gosip tentang keluarga pesugihan yang dikutuk turun-temurun. Tidak ada bukti, tapi semua percaya. Apalagi setelah 5 anggota keluarga meninggal secara tragis dalam waktu kurang dari 2 tahun. Haji Udin mencoba berkonsultasi ke ustaz, ke paranormal, bahkan ke dukun. Semua jawabannya sama. Kau sudah melewati batas. Tak ada jalan kembali. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Justru bisa mempercepat pengambilan tumbal terakhir Bu Haja Sito, dan itu adalah sesuatu yang tidak sanggup ia lihat. Malam terakhir di bab ini, Haji Udin bermimpi lagi. Ia berdiri di tanah lapang, dengan 7 lubang kubur di sekelilingnya. 5 sudah terisi, 2 masih terbuka. Dari lubang ke-6, Bu Hajah muncul. Rambutnya putih semua, wajahnya senyum, tapi matanya hitam legam. Dari lubang ke-7, dirinya sendiri. Udin kata suara dari langit yang tak terlihat, "Kau ingin kaya dan kami memberikannya. Tapi kau membayarnya dengan darah. Sekarang waktunya lunas." Haji Udin menjerit. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di sada, sudut ruangan Bu Hajah sedang duduk bersila, memandangi suaminya sambil tersenyum kosong. Di tangannya, boneka kecil milik cucu mereka digoyang-goyangkan. "Kita tinggal berdua, Din," katanya pelan. "Tinggal kita berdua, lalu selesai." Ya, dan Haji Udin tahu, akhirnya sudah dekat. Sejak kematian Fahmi, rumah Haji Udin benar-benar berubah menjadi sarang kematian. Tidak ada lagi doa yang terdengar dari dalamnya. Tidak ada lagi azan dari musala kecil di samping rumah. Yang ada hanyalah bisikan lirih yang menggema dari balik lorong, suara kursi yang bergerak sendiri, dan pintu yang terbuka tanpa disentuh. Para tetangga tak berani lagi mendekat, bahkan untuk sekadar menyapa. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pagar rumah. Di mata mereka, rumah itu bukan rumah orang, gaya, itu rumah arwah. Dan di tengah semua itu, Haji Udin makin tenggelam dalam ketakutan. Ia sudah tak peduli pada bisnis, tanah, uang, atau proyek yang dulu ia banggakan. Semua aset yang ia kejar kini seperti kutukan yang melekat di lehernya. Para investor pergi satu persatu. Ia mulai menjual properti,
Bukan untuk keuntungan, tapi untuk mencari jawaban. Ia pergi ke gunung, ke pesantren, ke makam-makam kuno, bahkan ke dukun yang dulu menuntunnya ke jalur pesugihan. Tapi semuanya menolak membantunya. "Apa kau pikir ini seperti pinjam uang di bank, Din?" kata dukun itu dengan suara parau. "Ini bukan perjanjian yang bisa dibatalkan. Kau sudah menandatangani dengan darah keluargamu." Haji Udin sujud di kaki sang dukun, menangis seperti anak kecil, tapi hanya ditatap kosong. "Kau tinggal menunggu giliran," tambahnya. "Tumbal ke-6 sudah dekat, dan setelah itu kau sendiri." Bu Hajah Sito kini benar-benar kehilangan akal. Ia sering ditemukan mengendap ke kamar mandi, mencoret-coret dinding dengan darah ayam yang ia ambil dari dapur. Coretan-coretan itu seperti simbol kuno, tak dikenal namun terasa berbahaya. Kadang-kadang ia berbicara dengan orang yang tak terlihat, bahkan tertawa geli seperti sedang diajak bercanda. Rizky bilang, "Nanti ayah nyusul. Ibu juga. Kita kumpul semua ya," katanya sambil menari kecil di halaman. Dan malam itu, tumbal ke-6 diambil. Adik perempuan Haji Udin, Yati, yang tinggal di kampung, ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh seperti dipeluk sesuatu yang sangat besar. Tulang rusuknya remuk, matanya terbuka seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. Ketika kabar itu sampai, Haji Udin hanya duduk di teras, menatap langit. Satu lagi, tinggal satu lagi, dirinya sendiri. Beberapa malam setelah pemakaman Yati, Haji Udin bermimpi ia sedang berada di Gunung Kawi. Tempat perjanjian itu dulu ia buat, tapi kali ini berbeda. Tidak ada altar, tidak ada dupa, tidak ada suara janji kekayaan. Yang ada hanya kegelapan dan suara langkah kaki ratusan, mungkin ribuan arwah yang datang perlahan dari segala arah. Dan di tengah mereka berdiri Bu Hajah Sito, tersenyum lebar memegang kepala boneka yang terbakar. "Kau janji kita kaya, dan kita kaya," katanya dengan nada pelan namun tajam. Tapi sekarang waktunya membayar. Suara arwah bersatu, menggema dalam mimpi Haji Udin seperti doa. Itu yang diselewengkan, "Kau yang memulai, kau yang menutup." Setelah terbangun, Haji Udin memutuskan satu hal. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Bukan untuk meminta tolong, tapi untuk mencoba menutup perjanjian itu. Ia tahu ini mungkin gila, mungkin sia-sia. Tapi ia tidak mau mati begitu saja. Ia ingin melawan. Ia pergi diam-diam meninggalkan Bu Hajah Sito yang sudah seperti orang kesurupan total. Di mobil ia membawa sesajen, kitab suci, dan secarik kertas perjanjian darah yang dulu ia tanda tangani. Kertas itu kini menghitam, seolah-olah dibakar dari dalam. Nama-nama korban, Rizky, Aulia, Pak Taufik, cucu Fahmi, Yati, semua muncul di pojok kertas. Dan di bagian bawah namanya sendiri. Udin dengan garis merah berkedip-kedip seperti nyawa yang tinggal menghitung hari. Perjalanan ke Gunung Kawi terasa panjang dan menakutkan. Di sepanjang jalan, radio mobilnya menyala sendiri, memutar suara-suara, tangisan dan tawa anak kecil. Suhu dalam kabin mobil menurun drastis. Dan tepat pukul 3 pagi, ia tiba di bawah pohon besar tempat dulu ia menyelesaikan ritual. Ia bersimpuh, meletakkan sesajen, dan mulai membaca doa yang ia hafal sejak kecil. Tapi udara berubah dingin, api lilin padam sendiri. Dan dari balik kabut muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah seperti topeng kayu tua. Matanya kosong, dan tubuhnya dililit rambut manusia. Makhluk itu mendekat. "Kau ingin membatalkan?" Suaranya terdengar dari segala arah. "Ya, aku salah. Ambil aku sekarang, tapi bebaskan mereka. Semua keluarga aku. Cukup aku saja." Haji Udin berteriak, menangis sambil sujud. Makhluk itu tertawa. Tawa yang panjang dan menyakitkan. "Bukan begitu cara kerja neraka, Udin. Mereka adalah harga yang telah dibayar. Tapi kau masih bisa memilih." "Memilih apa?" "Memilih mati sebagai tumbal atau hidup sebagai penjaga gerbang." "Penjaga?" "Menjaga perjanjianmu, menggantikan tempatku."
menunggu orang-orang tamak seperti diri